Akhirnya, masakan aku sudah matang, seru Luna sambil tersenyum lebar. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa rambut dan wajahnya telah dipenuhi dengan terigu. Bahkan kondisi dapur yang telah menjadi kapal pecah begitu berantakan. Setelah selesai memasak, Luna harus membereskan semua ruangan yang ada di dalam mansion. Walaupun cukup melelahkan, tapi dia harus melakukannya agar Jonathan tidak menghukumnya. Sekarang adalah giliran Luna membereskan kamar Jonathan. Dia terperangah melihat kondisi kamar pria tampan itu. Semuanya tertata dengan sangat rapi dan bersih. Apanya yang harus aku bersihkan? Luna nampak kebingungan. Dia mencari sesuatu yang bisa dibersihkan di kamarnya Jonathan. Mata Luna tertuju pada sebuah debu yang terdapat di jendela kamar tersebut. Wah, akhirnya aku menemukan debu, serunya. Dengan sekali sentuhan, debu tersebut akhirnya telah hilang oleh kain lap. Namun, brak. Luna tidak sengaja menyenggol sebuah buku yang ada di atas atas, membuat buku tersebut terjatuh ke lantai. Luna segera membungkukkan badannya saat buku diangkat. Tiba-tiba ada sebuah foto yang jatuh dari buku tersebut. Loh, foto apa ini? Gumam Luna sambil membalik fotonya. Betapa kagetnya Luna saat melihat seseorang yang ada di foto itu. Luna nampak terperangah memandangi sebuah foto yang ada di dalam genggamannya tanpa berkedip sekalipun. Ternyata orang yang ada di foto itu adalah Jonathan, yang penampilannya masih gendut, dekil, dan banyak sekali jerawat di wajahnya. Tangan Luna bergetar. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang sering muncul di dalam pikirannya memang nyata. Pria gendut itu bukanlah halusinasi. Orang itu benar-benar ada di dunia ini. Lantas, mengapa setiap kali dia menanyakan sosok pria gendut itu kepada keluarganya dan Arga, mereka selalu menjawab dengan hal yang serupa, bahwa Luna tidak pernah dekat dan tidak pernah berhubungan dengan seorang pria yang memiliki bodi besar ataupun buruk rupa itu. Dan mereka bilang, mungkin itu hanyalah halusinasi saja bagi Luna. Jadi, pria ini benar-benar nyata. Tapi siapa dia? Mengapa dia sering muncul di dalam pikiranku? Dulu Tuan Abian telah membakar semua barang milik Jonathan, termasuk foto pernikahan Luna dan Jonathan. Tidak menyisakan satupun barang milik menantunya itu. Karena Tuan Abian ingin Luna tidak mengingat lagi pria itu. Tuan Abian ingin apapun tentang Jonathan tidak ada satupun yang tersisa di dalam pikiran putrinya. Mungkin saja semua barang milik Jonathan dan foto-fotonya berhasil dihilangkan, tapi ternyata wajah pria itu masih saja melekat di dalam pikiran Luna. Mengapa begitu? Karena sebenarnya dulu Luna mencintai Jonathan, hanya saja dia gengsi untuk mengakuinya. Dulu sebelum Jonathan menikah dengan Luna, Jonathan sering mendapatkan teguran dari Luna karena dalam 4 hari berturut-turut, Jonathan selalu datang terlambat ke kantor. Flashback on. Maafkan saya Nona, saya harus menjaga adik saya yang dirawat di rumah sakit. Jarak dari rumah sakit ke kantor lumayan jauh, karena itulah saya sering datang terlambat. Adik saya tidak memiliki siapa-siapa lagi selain saya, ucap Jonathan pada 6 tahun yang lalu ketika mendapatkan teguran dari Luna. Luna yang awalnya marah pada Jonathan kini berubah menjadi takjub pada pria itu. Sepertinya Jonathan adalah seorang pria yang baik dan sangat menyayangi adiknya itu. Ya udah, kamu boleh kembali ke tempat kerjamu, kata Luna dengan nada ketus. Semenjak itulah, Luna menjadi merasa bersalah pada Jonathan. Dia sering memarahinya karena Jonathan seringkali terlambat masuk kerja. Saat itu Luna sangat merasa tertekan karena ayahnya akan menjodohkan dia dengan Arka. Tuan Abian bilang bahwa Luna harus segera menikah jika ingin menjadi CEO di YPS. Jika sampai 1 bulan tidak mendapatkan calon suami, Tuan Abian akan menikahkannya bersama Arka. Sehingga ide konyol muncul seketika ketika Luna tidak sengaja melihat Jonathan yang sedang termenung di halte bus. Sampai-sampai Luna menghentikan mobilnya di sana. Dia merasa tidak ada salahnya menjadikan Jonathan sebagai suami bayarannya. Dia membutuhkan Jonathan agar tidak dinikahkan dengan Arga agar dia menjadi CEO di YBS.
Dan Jonathan pasti membutuhkan bantuan dari seseorang karena tak mampu membayar biaya perawatan adiknya di rumah sakit. Tapi ternyata setelah Luna menikah dengan Jonathan, entah dari kapan dan entah dimulai dari mana, begitulah cinta, tak butuh sebuah alasan. Luna seringkali merasakan jantungnya berdebar-debar setiap kali bersama Jonathan. Bahkan dia pernah merasa cemburu saat melihat Jonathan sedang mengobrol bersama seorang OB wanita di pantry. Bahkan dia selalu marah dan ikut sakit hati jika ada orang lain ataupun keluarganya yang menghina Jonathan. Dan Luna pun merasa sangat nyaman setiap kali bersama pria itu. Mungkin saat itu Luna tidak menyadarinya bahwa dirinya sudah jatuh hati kepada suami bayarannya itu. Atau mungkin dia sedang berusaha mengelak dengan perasaannya sendiri. Namun setelah Jonathan dipenjara demi melindunginya dan dia pun mengetahui bahwa Jonathan telah dijebak, dari sanalah Luna menyadari perasaannya bahwa sebenarnya dia udah jatuh hati pada Jonathan. Sampai dia nekat melarikan diri dari Manson untuk menemuinya. Ya walaupun usahanya untuk menemui Jonathan telah gagal karena dia harus mengalami kecelakaan. Tiba-tiba ada sebuah mobil menabraknya, membuat dia mengalami koma dalam waktu yang cukup lama, dan sekarang dia harus menderita amnesia. Let's back off. Sayangnya semua kenangan itu tidak ada satupun yang muncul di dalam ingatan Luna. Hanya wajah Jonathan versi dulu yang sering muncul di dalam pikirannya. Hati Luna kini telah dipenuhi dengan tanda tanya. Dia harus bisa mengetahui dengan jelas siapa pria gendut itu dan ada hubungan apa dengan Luna. Jika pria itu nyata, lalu mengapa ayah, Kak Selena, dan Mama Amel harus membohongi aku? Dan sebenarnya ada hubungan apa antara Rafael Wilson dengan pria itu? Luna memegang dadanya yang merasa sakit. Dia tidak paham mengapa setiap kali mengingat wajah pria gendut itu hatinya selalu merasakan sakit. Malam ini Jonathan terpaksa harus menghadiri acara makan malam yang diadakan di Mansion milik Tuan Abian. Saat ini dia sedang berada di dalam perjalanan menuju Mansion tersebut. Tentu saja harus melewati sebuah jalan tempat saat dulu dia dijebak telah membunuh Bima. Jonathan menghela nafas dengan berat setiap kali dia mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Dia semakin membenci Luna dan keluarganya termasuk Arga. Walaupun sekarang ini dia sangat penasaran ketika dia di penjara, sebenarnya Luna pergi kemana dan mengapa Selena bisa menjadi CEO untuk sementara. Karena itulah dia harus melakukan pendekatan dengan keluarga mertuanya itu. Saya sudah menyuruh tim detektif The Darkness untuk mencarikan informasi yang Anda pinta, Tuan. Lapor Noah sambil menyetir mobil. Kejadian itu udah lama, pasti membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mendapatkan informasi yang akurat. Ya, jawab Jonathan dengan singkat. Kemudian dia menyesap rokoknya dan menghembuskan asap yang berasal dari rokok itu keluar dari mulutnya. Setelah sampai di Mansion milik Tuan Abian, Jonathan keluar dari mobil. Dia menjatuhkan puntung rokok ke puffing box. Kemudian dia menginjak puntung rokok tersebut sampai padam. Jonathan berusaha untuk membuat dirinya rileks. Dia tidak boleh membuat mereka curiga bahwa sebenarnya dia sangat membenci keluarga Alexander. Jonathan melihat semua pelayan yang ada di Mansion berjajar dengan rapi untuk menyambut kedatangannya yang udah tergelar red carpet. Kemudian Jonathan tersenyum semir. Dia masih mengingat dengan jelas saat dia tidak diperkenankan masuk ke dalam Mansion oleh ayah dan ibu mertuanya. Mereka bilang tidak sudi jika Jonathan menginjakkan kakinya ke Mansion tersebut. Hanya satu kali Jonathan diperkenankan masuk ke dalam Mansion itu, yaitu saat dia dan Luna diundang untuk makan malam di hari di mana Jonathan dijebak telah membunuh seorang pria bernama Bima. Selama 1 tahun Jonathan dan Luna menjadi pasangan suami istri. Mereka tinggal di sebuah rumah mewah yang Luna beli. Dulu mereka tinggal bertiga bersama Vanya, adiknya Jonathan. Jonathan pun berjalan dengan begitu elegan masuk ke dalam Mansion, disambut oleh Tuan Abian, Selena, Bu Amel, dan Arga.
Tuan Abian telah menganggap Arga seperti keluarganya sendiri, karena kelak dia akan menjadi menantunya. Sehingga dalam pertemuan penting keluarga Tuan Abian pasti akan mengundang Arga. Sebenarnya Arga malas untuk hadir ke acara makan malam itu. Setiap kali dia mendengar Tuan Abian menyanjung-nyanjung sosok pria hebat seperti Rafael Wilson, membuatnya sangat kesal. Tapi dia terpaksa harus hadir, karena takut calon ayah mertuanya akan kecewa padanya. Sehingga kini Arga menyambut kedatangan Jonathan dengan rasa tidak sukanya. Selamat datang Tuan Rafael, sebuah kehormatan bagi kami. Akhirnya Anda bersedia untuk datang ke mensan kami, ucap Tuan Abian. Walaupun saat ini dia sangat mengkhawatirkan Luna, tapi dia harus terlihat baik-baik aja. Dia harus bisa bersikap profesional demi kelangsungan perusahaannya. Jonathan hanya tersenyum tipis. Ia pun segera duduk di meja makan, diikuti oleh Tuan Abian, Selena, Bu Amel, dan Arga yang sedari tadi berdiri menyambut kedatangan tamu spesial mereka. Malam ini, Selena sangat berantusias agar terlihat cantik dengan memakai pakaian mewah dan pastinya harus berdandan di salon yang membutuhkan waktu berjam-jam agar dia bisa menjerat hati sang pewaris dari Wilson Group tersebut. Dia tersenyum manis kepada Jonathan. Begitu pula Bu Amel, dia harus terlihat menjadi sosok yang seorang ibu yang mengagumkan alias menjadi calon ibu mertua idaman. Hanya Arga yang sedari tadi terlihat diam seribu bahasa, mungkin karena dia merasa tersaingi dengan kehadiran Jonathan di keluarga Alexander. Perkenalkan, dia adalah Selena, putri saya. Mungkin Anda udah pernah bertemu dengannya, Tuan Rafael. Tuan Abian mulai memperkenalkan anggota keluarganya pada Jonathan, dimulai dari Selena terlebih dahulu. Selena pun tersenyum manis kepada Jonathan sambil sedikit membungkukkan badannya. Kemudian Tuan Abian menunjuk ke arah istrinya. Dia adalah istri saya, Nyonya Amel. Dan Bu Amel tersenyum begitu semeringah, sedikit membungkukkan badannya. Setelah itu, Tuan Abian menunjuk ke arah Arga. Dan perkenalkan, dia adalah calon menantu saya, Arga, dari perusahaan Lex, calon suaminya putri saya yang satu lagi, namanya Luna. Kebetulan Luna tidak bisa hadir ke acara makan malam ini. Dia masih sibuk dengan pekerjaannya di luar negeri. Mereka tidak ingin dengan hilangnya Luna menjadi aib untuk keluarga. Apalagi sekarang ini ada sangkut pautnya dengan meninggalnya Dr. Nino, sehingga mereka terpaksa berbohong pada Jonathan. Jonathan hanya tersenyum semir karena dia tahu bahwa mereka sedang berbohong. Luna sedang berada bersamanya, dan dia tahu dari gelagatnya bahwa Tuan Abian sedang banyak pikiran. Mungkin karena dia sangat mengkhawatirkan Luna, ditambah dengan kondisi perusahaannya yang sedang tidak baik-baik aja. Arga memaksakan diri untuk tersenyum pada Jonathan. Saya datang ke sini untuk mewakili calon istri saya, karena sebentar lagi saya akan menjadi suaminya. Jonathan pun tersenyum miring. Dia merasa apa yang diucapkan oleh Arga kepadanya adalah sebuah lelucon. Silakan dicicipi masakan yang telah saya buat, Tuan Rafael. Saya sengaja memasak banyak makanan khas Indonesia khusus untuk Anda. Bu Amel mempersilahkan Jonathan untuk mencicipi masakannya dengan ramah. Sekalipun tidak pernah wanita tua itu bersikap seperti itu pada sosok Jonathan yang dulu. Benar-benar sangat menjijikkan. Jonathan sama sekali tidak tersentuh dengan sikap keluarga Alexander yang berusaha untuk mencoba menarik perhatiannya. Kini Jonathan mulai mencicipi salah satu masakan yang terhidang di sana. Dia pun tersenyum tipis. Masakan Anda sangat lezat ya, Nyamel. Siapapun yang menjadi menantu Anda, pasti dia sangat bahagia karena memiliki seorang ibu mertua yang begitu baik, ramah, dan masakannya sangat lezat. Bu Amel tersenyum mesem mendengar pujian yang dilontarkan oleh Jonathan padanya. Rasanya hidungnya seakan mau terbang. Apalagi Selena, hati wanita itu sangat berbunga-bunga.